Woi. Mobil siapa? Oke, hari ini akan jadi hari yang bersejarah di dalam dunia otomotif Indonesia. Jadi, sesuai video sebelumnya, Genie yang gue cari sudah dapat akhirnya. Warna yang gue mau juga udah ada. Gue dapat baru NIK 2020, kilometernya baru 16 atau 17 gue lupa. Nah, mobilnya juga udah dibayar sama Mas Gilang. Terus gue sengaja gue biarin, gue nggak ngambil mobilnya karena Mas Gilang katanya mau nyamperin ke Jakarta. Dia yang mau nganterin mobilnya langsung. Sekarang gue udah di depan rumah nungguin, katanya harusnya bentar lagi Mas Gilang mau nyampe sini. Gue tidak bisa mengungkapkan apa yang gue rasakan. Sangat bahagia. Bro, apa kabar? Mohon maaf lahir batin bro. Mohon maaf lahir batin. Ini langsung nih dari Malang mas. Wah, langsung nih. Halo Bu Arif. Mas Gilang. Sehat. Sehat. Lahir batin ya, Bro Arif. Ini lo baru lagi nih? Baru lagi. Gue belum pernah lihat yang ini. Ini 720 Spider. Wadah. Ini satu-satunya di Indonesia dengan warnanya gold, limited edition. Ini menyenangkan sih ngeliat ini mobil ganteng banget. Tapi hari ini yang bikin gue happy bukan ini mas. Bukan yang ini. Yang itu. Yang itu tuh. Lebih ganteng lagi. Yang itu tuh. Ayo kita lihat dulu, Kita pindahin dulu parkiran mobil ini. Wah, gokil. Lo baru beli lagi mas? Baru Beli mobil kayak kesurupan mas, banyak bener. Ini hobi aja sih bro. Kita parkir di situ Ayo, aja. kita parkir ya. Luar biasa, Mas Gilang. Apa kabar mas? Baik. Sehat. Kita muter sekali ya. Boleh, siap. Rasain ya. Wow. Dulu aku suka balap juga bro. Tapi karena ini perumahan kita. Gawat. Nyaman sekali ya ini ya. Mobil ya. Enak. Ini supercar tapi bener-bener lembut dan nyaman banget, nggak bakal capek. Lo sebelumnya udah punya kan yang warna hijau ya? Hijau 570. Itu 570. Adiknya, kalau ini kakaknya 720. Yang itu di-upgrade kayak yang ini. Betul, yang itu udah aku jual, sekarang aku ganti yang ini. Terus ini aku cari emang yang bener-bener limited edition sih, warnanya warna gold. ini satu-satunya kan? Satu-satunya warna yang ini di Indonesia. Gokil. Keren sih ini bener-bener nyaman sih, kita touring sejauh apapun nggak capek sih. Yuk kita turun ya. Baiklah. Ini mobil mas, ini mobil emang bagus banget ya mas ya. Yeah. Tapi kayak yang gue bilang tadi mas, yang bikin gue happy hari ini bukan mobil yang ini mas. Betul. Mari kita meluncur ke TKP. Wah ini mobil yang aku di DM sama, wah banyak banget. Ini banyak banget hal yang mau gue tanyakan sama lo mas. Tapi nanti kita ngobrol di sana ya. Boleh. Gue tahan nih pertanyaan gue tahan nih buat di sana nih. Lu lihat mobil dulu lah. Ini mobil yang, aduh warnanya nyarinya nih sulit banget. Limited juga nih di Indonesia nih. Yuk, siap. kita turun ya. Kita ngobrol di sana ya. Oke. Kita matikan dulu ya. Oke. Oke, udah turun nih mobilnya. Ayo mas, kita lihat. Itu siapa tuh? Omen ya? Omen. Halo men. Wah, lu ngerasain pertama ini. Nih lihat nih. Masih plastikan Coba semua. lihat. Wah, Ki, lihat kilometernya sini Ki. Lihat. Kilometernya baru 16. Emang beneran baru nih mobil. Ini plastiknya belum gue buka. Gue ragu nih, apa mendingan plastiknya gue buka atau biar pamernya makin pol, plastiknya gue biarin sampai rumah Om Mobi, suruh dia yang buka. Biarin aja betul. Wah, coba muter naikin yuk mas. Boleh ya? Ntar gue pasang kamera dulu ya. Boleh. Wait, kita pasang kamera dulu. Wow. Wah, asik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita test drive mobil baru. Nyaman kan di belakang? Enak bro. Ayo ya. Oke. Udah enak ya? Ini gue juga belum pernah bawa loh, ini pertama kali loh. Mas Gilang, ini gue thank you banget loh, makasih banget. Lo salah satu orang paling gila yang gue temukan. Hah, ini gimana ceritanya mas? Asli,
Itu gue cuma bercanda loh, yang pas Mas Gilang, kan lo tau kan yang Mas Gilang kan yang story yang lagi di Q&A ya, lagi ngebahas mobilnya. Terus gue bales, bercandaan, diseriusin di telepon gue habis itu kan. Gue tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata Mas. Terus kan kemarin kan gue story kan ya Mas ya? Iya. Pas gue story itu DM gue rame banget Mas. Sama juga, aku juga ratusan orang nih yang DM aku tanya, lu ada apaan sih bang sama Bang Arif? Wah, gila. Tapi Mas, gue pengen ngobrol-ngobrol dikit ya, tentang Mas Gilang deh nih. Boleh. Nanti kita ngobrolin mobilnya belakangan deh, Mas Gilangnya dulu nih. Boleh. Bisnis pertama Mas Gilang apa Mas? Dari pertama kita urut dari umur berapa? Pertama kali bisnis Pertama umur aku pada waktu kuliah 2009. Itu berarti umur 20 tahun ya? Iya, sekisaran itulah. Oke. Aku bisnis cucian motor. Jadi aku terinspirasi dari aku kuliah di Malang. Di Malang banyak sekali menjamur cucian motor menggunakan cuci salju snow wash. Sedangkan di Probolinggo belum ada cucian itu, makanya aku bawa ke Probolinggo. Aku bikin sendiri tanpa modal dari orang tua. Uangnya dari mana ya? Uang dari tabunganku. Gitu. Itu terus, cucian motor yang pinggir jalan gitu atau betul, yang bagus gede gitu? Cucian motor pinggir jalan tapi dengan konsep yang berbeda. Aku pakai cucian salju itu, ada busa saljunya, terus ada wifi-nya, terus ada kayak ada jual warung kopinya, jual kopi, jual mie. Jadi lengkap lah, orang suka. Jadi awal dari situ tuh ya. Awal situ setiap hari aku nyuci sendiri nih motor. Gitu ya. Sampai ini nih, ada nih. Ini jejak nih ya. Jadi tanganku tuh hitam-hitam. Ya, itu karena setiap hari selalu kepanasan pakai sabun colek ya kan. Emang lo ikut nyucinya? Iya lah. Saya dari nol, saya tiap hari nyuci terus. Habis gitu dibayar 5.000, dikasih uang, bayangin. Satu motor 5.000. Satu motor 5.000 kayak nggak ada harga dirinya sih, tapi ya udahlah aku cuek aja lah. Terus. Aku punya ide lagi nih, bikin keset. Aku belajar cara bikin keset, terus cari suppliernya, belinya di mana. Jadi aku beli kain perca dulu. Kain perca itu kain yang udah nggak dipakai. Ya udah nggak dipakai, potongan-potongan gitu ya. Kain bekas potongan, itu harganya Rp500. Aku beli. Jadi aku beli udah berapa karung koli-koli gitu aku beli, terus aku bikinin keset. Jadi HBP-nya keset 2.000, aku jualnya 5.000. Bentar, orang macam apa yang kepikiran bisnis jualan keset? Maksudnya kenapa keset? Ya karena di kota kecil Probolinggo keset itu barang yang dicari orang, banyak yang minta keset itu, makanya aku supply. Pas jualan keset itu cucian motor udah berhenti berarti? Masih terus. Oh, masih lanjut terus. Jadi anak-anak yang nyuci motor kalau sepi nggak ada kerjaan nyuci, aku suruh bikin keset. Diberdayakan buat bikin keset. Betul. Terus setelah bikin keset, cucianku makin rame kan. Banyak orang yang pengen ini di franchise kan nggak sih cucian motor. Loh, aku nggak punya ide untuk franchise kan itu. Akhirnya oh iya ya, banyak yang minta, kenapa nggak aku jual aja cucianku ini. Wah, akhirnya aku franchise kan tuh cucian motorku. Jadi banyak banget, ada hampir 10 orang yang beli franchiseku, mulai dari kota Pasuruan, kota Lumajang, Jember dan sekitarnya Probolinggo situ sih. Jadi dari situ nama cucianku namanya Lorenzo Snow Wash. Jadi aku terinspirasi dari pembalap andalanku. Jadi semakin besar, semakin banyak yang ikut franchise aku dapat job dari dinas untuk Karang Taruna, yaitu pemberian bantuan alat cuci motor untuk 50 atau 100 Karang Taruna yang ada di Probolinggo. Nah, akhirnya dari situ sukses. Aku membikinkan orang-orang sukses. Karang Tarunanya juga berkembang, yang sebelumnya Karang Taruna nggak ada kegiatan, sekarang mereka kasih cucian motor, kegiatannya positif. Akhirnya aku terus dikasih nih, dapat uang kan, aku tabung, dikasih lagi orderan proyek banyak banget dari dinas. Itu sih aku pegang uang pertama kali. Kan kalau nggak salah nih ya Mas ya, kan Mas Gilang itu punya bisnis yang gue tahu nih ya, ada towing Juragan 99, ya, ada bus yang Juragan 99, ada MS Glow klinik kecantikan, ya, ada MS Glow Foreman juga, produk MS untuk Glow cowok. Foreman. Terus apa lagi? Ada pabrik kosmetik namanya PT Kosmetika Global Indonesia. Nah, oke. Setelah lo yang dapat proyek yang tadi cucian motor tuh Mas, mana duluan, yang bus-busan itu atau klinik kecantikan? Jadi setelah merintis di awal yang penuh berdarah-darah itu, proses yang sekarang saya ingat itu adalah proses yang sangat indah. Kita menemukan bisnis krim online, kita jualnya online. Jadi dulu itu kita beli, kita kemas ulang. Itu klinik store belum ada tuh? Belum ada semua. Oke. Itu 2013. Akhirnya rame, kita sebagai pelopor penjual online di Instagram. Jadi kita pelopor dulu 2013. Yang lain belum ada yang belum ada yang jual. Jadi kemudian di 2015 sekarang udah rame, kita merkan, kita patenkan namanya MS Glow. MS Glow. Terus 2015 kita berdiri MS Glow, 2017 kita membuat pertama kali klinik kecantikan. Klinik kecantikan kita pertama kali ada di Malang, dan sekarang udah ada 7
cabang klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus kemudian setelah ini udah jalan, udah mulai bisa autopilot, aku meneruskan mimpiku, yaitu aku dari dulu tuh kan setiap kali aku pengen sesuatu tuh kan aku nggak bisa beli langsung. Jadi aku mesti ngelis semua mimpiku. Jadi apa yang mau aku beli dari zaman susah, aku pengen banget punya Honda Jazz, aku list Honda Jazz warna merah, aku pengen umroh, aku pengen punya rumah kecil aja, itu aku list semua. Ya, dan akhirnya semua yang aku list tercapai. Lah, setelah yang kecil-kecil itu tercapai, aku naikin lagi nih listku. Mulai dari rumah yang besar, mulai dari Ferrari warna merah, mulai dari pengen punya villa pribadi, pengen punya jet pribadi dan lain-lain. Jadi semua yang aku capai sekarang ini sebenarnya bukan karena keberuntungan atau karena kebetulan, tapi karena udah aku siapkan, udah aku matangkan dalam list-list dan doa-doa yang aku panjatkan tiap harinya. Berarti lo bener-bener mulainya dari bawah banget. Betul, ya, aku sama istri bener-bener mulai dari bawah. Jadi sudah apa ya? Kalau nggak ada istri aku juga nggak akan bisa seperti gini. Ini sekarang juga gue lihat lo juga sponsorin Arema Malang. Betul, ya? laki-laki lah ya, paham lah ya. Kalau nggak bola ya mobil. Ya kan? Ini itu impian gue banget. Gue kalau kayak Raya ya, gue pengen beli klub bola. Oh, ini betul, impian gue banget nih asli. Sama. Jadi Arema itu udah lagi bukan sebagai klub bola, tapi udah menyatu dengan hatiku sih. Makanya begitu aku punya brand namanya MSB Forman, aku menggandeng Bali United pertama kali. Ya, jadi kita menggandeng Bali United untuk menjadi sponsor. Kemudian terpikirkan dari hati nurani, kenapa aku nggak mendukung tim yang aku idolakan sejak kecil. Akhirnya aku juga menjadi sponsor. Itu ya Mas ya, dari yang jualan krim online sampai ke punya bus lo juga bus yang mewah-mewah ya? Betul, jadi bus itu juga masuk di list impianku. Jadi aku bikin usaha bis ini, aku nggak pengen sama kayak yang lain. Sama seperti usahaku yang lain, kita harus jadi be different, kita harus jadi beda dengan yang lain, kita harus punya ciri khas, kita harus punya keunikan yang orang tuh akhirnya oh iya ya pakai ini aja karena ini, seperti gitu. Jadi aku bikin bis yang emang kelasnya middle up, yang kelas menengah ke atas, dimana bisnya menggunakan bis-bis yang terbaik. Jadi bis saya itu mulai dari Scania, Mercedes-Benz, sebentar lagi juga kita akan tambah Volvo. Pokoknya bis yang nggak ada di jalanan lah, aku pengennya bikin bis. Iya, gue lihat Instagramnya ngeri banget bus-busnya. Dulu nih Mas, yang pas pertama kali lo buka cucian motor. Yes. Pendapatan lo per bulan berapa Mas? Yang pas zaman dulu Mas cucian motor. Zaman dulu ya. Dari cuci motor 5.000 tiap motor itu lo dapat berapa tiap bulan? Jadi sehari sih aku mentok 50 motor yang aku cuci. Berarti 250.000. Betul, 250.000. Tapi kan masih bayar karyawan segala macam. Itu HPP-nya mungkin aku cuma dapat bersih 2.000 sampai 1.500 semotor, dan itu aku nyuci sendiri. Jadi kalau udah nyucinya di atas 50, 80 sampai 100 itu kayak kita nggak bisa bangun udah. Waduh, udah parah banget. Ini berarti kalau 50 motor ya, berarti kalau gue hitung ya, kan bersihnya kalau sekitar 1.000-an ya Mas ya. Tiap bulan penghasilan lo sekitar bersihnya 1,2, mentok-mentok 1,5. Serius? 1,5 juta per bulan. Serius. Dan itu aku makan sama istri udah budgetin. Pertama kali nikah aku makan sama istri bilang, "Ma, kita makannya yang irit-irit aja." Jadi kalau kita beli Lo pernah penghasilan 1.500.000 per bulan, Mas? Pernah, sumpah demi Allah. Jadi makannya itu cuma sehari mentok-mentok di angka 15 sampai 20.000 aja buat sehari lah ya. Dibuat sehari. Jadi kita beli lauknya aja, kita nasinya kita yang bikin sendiri. Jadi lauk sama sayur kita beli itu belinya pagi, nanti siang diingeti lagi, malam diangetin lagi. Benar. Enggak, gue nanya gini ya, soalnya gue denger nih ya. Sekarang Mas Gilang penghasilannya miliar per bulan. Wah, amin. Itu amin. Gue sih nggak nyangka Mas lo pernah di posisi yang penghasilan 1.500.000 sebulan. Pernah. Jadi aku juga nggak menyangka bakal berada di posisi ini sih. Tapi aku terus selalu bersyukur, selalu ingat sama Allah. Terima kasih banyak karena memberiku kesempatan untuk berada di posisi ini sih. Gue lihat kemarin ya, kan lo lagi bangun villa katanya di Malang. Betul. Ya? Betul. Dia belanja mobil bulan lalu itu beneran kayak kesurupan. Lo baru datang BMW 7, terus lo beli G63 yang putih. Yeah. Terus itu tadi baru lagi McLaren 720. Betul. Lo kejar target apa gimana, Mas? jadi villaku yang baru ada di Batu ya, di Malang. Itu belum jadi? Belum, akhir tahun jadi. Okay. Jadi emang kemarin aku kalau beli mobil terkendala aku nggak punya garasi. Jadi mobil tuh mesti aku taruh di rumah Jakarta, di rumah Surabaya, di rumah Malang. Jadi mencar-mencar ya. Nah sekarang aku bikinkan villa impian di mana di situ juga ada garasi yang benar-benar menampung bisa untuk 7-8 supercar.
Oke. Jadi nanti garasinya itu ada di paling bawah. Jadi villanya itu besar, luasnya hampir 4.000. Oke. 4.000 meter. Di depan garasi mobil yang biasa masuk Tesla, Mini Cooper, Alphard masuk situ lah. Yang di bawah nanti turun. Jalannya aku buat belok-belok turun. Itu garasi impianku. Di situ nanti supercar bakal aku pajang. Itu berarti bulan lalu beli 3 mobil, 4 sama ini. 4 sama ini ya. Itu berarti kejar target buat ngisi villa itu. Ya bisa jadi gitu sih. Jadi nanti akhir tahun villa jadi pasti banyak temen yang main. Jadi biar lihat lah ini loh. Gawat ini. Ntar kalau jadi, ntar gue kesana ya. Boleh, Ini wajib main lah. gawat ini orang benar-benar umurnya baru 31, dia udah punya semua barang yang kita impikan. Aku beli supercar pertama kali umur 27 tahun. Itu yang apa? Pertama kali apa? Ferrari. Aku beli 488 Spider. Jadi aku dari nol ya. Beda mungkin kalau teman-teman yang udah dari orang tuanya kaya, yang dari orang tuanya mampu beli Ferrari umur 21 tahun, 20 tahun itu mungkin oke lah ya. Tapi kalau untuk aku yang benar-benar memulai semuanya dari nol, itu benar-benar aku merasa 27 tahun tuh angka yang umur yang gila banget. Lu bisa beli Ferrari seharga 11,5 miliar cash di umur 27 tahun tuh ya gila sih. Gue tahu dia belinya pasti cash, soalnya yang pas ketemu mobil ini ya, itu bener-bener langsung ditransfer sama dia. Gue kayak, ini serius nih, gue sambil nelfon Aan kan. Gue nelfon lo kan, An, ini serius ini orang. Gue kayak, kenapa emang? Iya, dia suruh cari aja udah biar gue transferin. Terus ini gue dikerjain di prank atau gimana? Enggak sih, harusnya kalau Mas Gila langsung ditransfer. Beneran dong langsung ditransfer sama dia. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Betul. Ini mobil beneran buat gue. Gue udah pusing sih ngeliat lo, Mas. Tapi lo tau kan, Mas, gue waktu itu story pertama kali yang akan gue lakukan kalau mobil ini datang, gue bakal pamer ke Mobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif, semuanya pokoknya gue pamerin. Terima kasih, Mas. Gue akan pamer dengan dada yang lebar. Dengan bangga ya. Jadi gue kalau samaan kenalnya udah lama lah, kita udah dari zaman dulu banget. Nah kalau sama Mas Gilang belum lama-lama banget, tapi kita udah sering DM-an awalnya ya Mas ya. Karena kita kan sama-sama suka otomotif. Betul. Ya. Dari zaman udah berapa tahun yang lalu lah kita sejak aku beli Bentley sih kalau nggak salah. Nah Bentley yang putih, Bentley yang putih. Itu nggak sengaja tuh. Jadi lewat di timeline gue kan, yang pas lo baru Bentley Continental GT ya, yang paling baru 100 tahun itu ya. Begitu itu lewat, terus gue DM-an ngobrolin mobil, lanjut dari situ akhirnya kita dekat. Ya, betul. Sampai akhirnya yang pas kejadian ini yang gue dibeliin mobil nih, Mas. Betul. Lo, pertanyaan gue nih, Mas, lo secinta apa sama otomotif? Wah, sekarang mobil di rumah ada apa aja? oh banyak. Jadi otomotif tuh buat aku hiburan untuk penghilang stres. Jadi kalau laki ya suka otomotif tuh berarti suamiable banget. Serius. Oke. Ya, kenapa sih? Ya karena otomotif yang pertama, orang yang suka otomotif tuh berarti orang yang setia dan care. Oke. Kenapa seperti itu? Mobil aja itu selalu kita jaga, kita rawat. Serius. Di rumah mobil berdebu tuh gue marah udah. Ya kan? Karena gue itu nggak cuma pengen beli mobil aja, tapi aku pengen merawat mobil itu aku lihat. Ya, Setuju. seperti gitu. Itu pasti. Yang kedua, orang yang suka mobil itu berarti orang yang hemat. Ya. Kenapa? Loh, karena hobi mobil otomotif itu hobi yang mahal. Aku beli mobil aja berapa miliar ya kan, berarti kita harus menabung dulu dong untuk bisa mencapai membeli mobil tersebut. Itu. Dan yang ketiga dari mobil itu aku punya banyak temen sih. Aku punya banyak itu relasi komunitas. nambah. Itu gue setuju sih, Makanya kenapa sih kok aku cinta banget sama otomotif, aku cinta banget sama mobil supercar, aku cinta banget mesti setiap ada mobil baru aku beli ya, karena emang dari situ aku punya banyak temen, aku punya apa ya, semangat hidup yang terus gitu loh. Jadi setiap kali ada mobil baru aku langsung tertarik untuk beli, aku nabung dulu uangnya, ntar kalau udah terkumpul aku beli, seperti itu. Nah, pertanyaan gue tadi belum dijawab sama Mas Gilang. Yes. Mobil lo di rumah ada apa aja? Coba urutin dari yang paling murah, Mas. Yang sudah dijual apa yang belum? Pernah punya juga semuanya deh. Jadi dari yang paling murah. Dari yang paling murah itu Honda Jazz dulu yang pertama kali itu aku beli Hyundai Getz. Sebelumnya lo naik motor nggak? Sebelumnya aku dari kuliah awal masuk, dari zaman sekolah SD sampai aku kuliah selesai aku naik motor. Oke, motor apa? Coba kita urutin dari yang paling murah nih. Perjalanan otomotif Mas Gilang. Aku tuh orang susah ya beneran. Jadi pertama kali dari SMP sampai SMA itu aku naik motor namanya Suzuki Tornado. Gue tahu. Beneran. PNS. Papaku dulu PNS. Iya beneran. Papaku PNS, itu dipakai papaku. Akhirnya papaku dapat mobil dinas, itu dikasihkan kakakku. Dari kakakku lulus SMA kuliah di UI, itu dipakai aku. Dari SMP sama SMA aku pakai Honda Tornado itu yang sekali kita gas knalpotnya kayak fogging ya. Iya, gue tahu. Suzuki Tornado, bayangin gimana aku punya pacar coba, ya kan? Pakai itu. Ya kan? Lanjut dari Tornado aku ganti ke MX.
Oh, Yamaha Yamaha MX. MX. Oke. Gak lama setelah MX, aku pakai uang sendiri nih. Setiap kali aku beli motor, aku mesti pakai uangku sendiri. Jadi setelah itu aku beli Fiction. Oh, itu udah mulai moge tuh. Ya, mulai. Di akhir semester kuliah di Malang aku pakai Fiction. Ya akhirnya setelah aku udah mulai, aku sempat kerja sih di bank. Oh, sempat jadi pegawai bank. Jadi marketing di Bank Danamon. Banyak teman-temanku yang itu pas masih kuliah. Lulus kuliah sampai aku nikah juga. Di awal-awal nikah aku juga sama istri. Jadi aku dari kerja bank tuh aku bisa beli mobilnya second. Nah, berarti tadi dari Fiction naik upgrade aku ke Hyundai Getz. Itu mobil pertama dong. Mobil pertama kali. Hyundai Getz. Oke. Setelah itu naik ke dari Hyundai Getz aku naik ke Splash. Suzuki Splash yang kecil. Iya, yang warna. Itu kan murah juga kan? Murah juga, warna merah. Bekas juga, ya kan? Beli second juga. Beli second. Setelah udah punya uang, kita jalan. Aku punya Honda Jazz. Oh, Honda Jazz yang lo impikan itu justru mobil warna ketiga. merah. Mobil ketiga. Iya. Setelah Okay. itu naik ke CR-V. Setelah itu aku bukan beli mobil satu lagi, tapi udah mulai banyak. Nggak pernah aku jual lagi nih. Oh, oke. Mobil. Aku beli terus. Sampai sekarang Honda Jazz masih ada? Udah aku jual. Coba Hyundai Getz masih ada, aku cari nih ya. Jadi beli lagi ya. Coba nih yang punya Hyundai Getz bekas Mas Gilang nih. Harganya 200 juta aku bayarin beneran. Oke, coba yang ngerasa yang punya Hyundai Getz. Ini mulai seru nih, An. Berarti kan naik yang dari Honda Jazz nambah ke CR-V, nambah ke Mercy. Itu Mercy apa tuh awalnya? CLA 200. Terus nambah apa lagi? Ini udah mulai macam-macam ya. Wah, udah mulai ngeri. Habis CLA 200 aku beli Mini Cooper yang kuning itu. Yang sekarang bukan kuning. Udah aku jual. Oke, terus habis gitu Alphard, ya kan? Habis gitu aku beli banyak banget ya, Range Rover, BMW. Sampai akhirnya aku beli pertama kali mobil sports car itu Porsche Boxster. Semuanya aku beli baru. Ya, jadi aku udah nggak ada beli mobil second. Udah nggak ada beli. Sampai sekarang aku nggak pernah ada beli mobil second. Ya, jadi setelah Porsche Boxster nggak aku jual, tetap ada. Aku beli Ferrari di tahun 2017. Yang 488 itu, ya? 488 Spider. Kemudian terus beli lagi, ada yang namanya McLaren 570. Ada Bentley Continental GT. Kemudian ada apa lagi ya, BMW X7, ada Mini Cooper Cabriolet itu, terus G63 lagi G63 sama yang baru datang itu McLaren 720. Semuanya baru. Sakit jiwa loh Mas. Sakit jiwa loh Mas. Ini berarti kalian ya, ini cewek-cewek ya, kalau misalnya kalian ngeliat teman kalian pakai Suzuki Tornado, pakai motor yang harganya 2 juta, 3 juta, itu nasib orang nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia kerja keras, dia ikhtiar, kita nggak pernah tahu orang itu bakal jadi apa. Betul. Contohnya di samping gua ada manusia yang dulunya bawa Suzuki Tornado. Aku dulu SMA dihina-hina sama temanku. Ya kalau temanku lihat temanku SMA motorku paling jelek lah. Ya kan pasti dihina-hina beneran. Jadi mereka udah naik motor yang udah bagus. Motorku sekali gas aja udah kayak fogging, ya kan. Terus apalagi kalau udah kena hujan, ya itu udah nggak bisa hidup lagi. Udah mati, businya harus dilepas, harus kita tiup-tiup dan lain-lain. Gue yakin banget. Sekarang semua temen lo pasti nyari lo dan SKSD sama lo, Mas. Hampir semua malah pengen gabung kerja di perusahaan saya. Mas mau minta tips dong. Kalau kita udah posisinya di atas ya, gimana cara ngebedain orang yang beneran tulus sama kita sama yang pengen manfaatin? Kalau aku sih semua temen aku temenin sih. Positive thinking aja ya? Aku tuh nggak pernah beda-bedain mana yang temen pernah nyakitin, mana yang nggak. Sekarang kan mereka udah tahu posisiku seperti apa. Ya aku sih semua temen aku bantu. Tapi setelah itu kamu masih minta bantuan lagi, berarti kamu bener-bener orang yang ya kamu nggak bisa jadi orang sukses, kamu tuh mental block sih. Iya. Waduh, udah nih. Muter-muter jauh. Enak banget nih mobil. Serius. Ini jadi gue udah ngobrol banyak ya, Mas. Ayo, sini Mas. Ini gue udah ngobrol banyak banget sama Mas Gilang, tapi sebenarnya itu yang dikulik-kulik itu baru dikit nih. Yes. Jadi Mas, abis ini gue mau lanjut bikin konten mobil ini seperti biasa. Review ya. Gue review tapi dengan cara pamer ke om-omen tadi. Nanti Mas, gue pengen lanjut ngobrol sama lo, tapi gue pengen langsung ke tempat lo di Surabaya. Boleh. Malang ya? Malang sama Surabaya, kita tunggu ya. Oke. Kita tunggu, kita ketemu lagi. Sebelum bisa nih, aku punya produk nih, namanya MS Glow for Men. Jadi lu kan sering ngevlog nih kayak gini panas nih ya. Jadi biar terlindungi dari sinar matahari, biar lu makin keren juga, pakai ini setiap hari. Siap.
Ya, MS Government. Jadi ini yang bikin Mas Gilang kaya raya tuh ini ya? Dan buat teman-teman nih, sekarang kan lagi zamannya Brompton, goes. Ini kita pakai sunscreen spray, buat sepedaan ya? tinggal semprot, udah dijamin nggak takut hitam lagi. Pabriknya juga di Malang? Pabriknya di Malang semua. Gue mampir ya? Mampir nanti lihat. Gue mampir ya? Ya. Mas Gilang, Sama-sama. gue makasih banget. Gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Ini sahabat gue nih. salah satu orang paling gila yang pernah gue kenal. Thank you ya, Udah, Mas Gilang. kita ketemu lagi ya. Siap. Nanti Pamit kita dulu ya. berkabar. Siap. Izin pakai mobilnya ya? Boleh. Ini mobil lu, bukan mobil gue. Oke. Gue beliin sekarang buat lu. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Thank you Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you An ya. Bro, nggak pulang, bro. Plastiknya nggak dicopot sih? Oh emang ada yang bilang Jimny nggak bisa naik tangga? Ada? Punya Jimny nggak dia? Enggak. Nggak usah didengerin lah omongannya. Kenapa tiba-tiba dapat?